Jumpa lagi Jagat Ribut TV. Buat kalian yang tahun 2021 ini mencari smartphone tahan air IP68 harga paling murah resmi di Indonesia, mungkin ini adalah salah satu smartphone yang kalian cari. Yang jelas kalau di awal 2021 ini satu-satunya yang harganya miring. Nah, ini datang dari Sharp. Ya, ini adalah Sharp Aquos Sense 4 Plus yang merupakan brand produk elektronik dari Jepang dan kemarin sudah meluncurkan yang Aquos Zero series juga ya. Nah, sekarang mari kita uji bagaimana kemampuan smartphone yang terjangkau tapi tahan air ini. Ya, yang kami uji kali ini adalah Sharp Aquos Sense 4 Plus, sebuah smartphone yang digembar-gembor dengan kemampuan tahan airnya yang IP68 itu ya. Dan performanya juga harusnya oke banget karena katanya juga bisa buat gaming. Nah, mari kita lihat kemampuannya. Oke, tapi sebelum kemampuannya mari kita lihat dulu isi boxnya ya. Dalam box penjualannya ada unit, ada kabel USB Type-C, ada charger 10 watt. Wah, setidaknya masih dapat charger, ada dokumen, ada SIM ejector, ada earphone, ya masih dapat juga ya. Sayangnya emang tidak ada case dan tidak ada screen protector. Nah, untuk desain pilihan warna cuma ada satu aja, namanya adalah Deep Fog Black. Untuk back cover ini adalah dari polikarbonat ya, tapi walaupun dia polikarbonat warnanya cukup keren berkat gradasi warna hitam ke abu-abunya. Material frame-nya pun polikarbonat sama ya. Kemudian untuk dimensinya 166x78 x 8,8 mm dan bobotnya ini unik di 196 gram. Jadi sedikit di bawah yang kita bilang normal berat gitu ya, 196 gram. Itu sebabnya rasanya memang agak sedikit ringan mengangkat yang satu ini ya. Nah, dia juga punya perlindungan tahan air dan debu IP68. Tapi sebetulnya ya, saya agak heran kenapa tulis IP68, karena di website tertulis adalah IP6X dan IPX5-8. Oke, kita bacain dulu. IP6X ini berarti ketahanan terhadap debu. Jadi angka 6 di depan ini debu. Harusnya tidak ada debu yang bisa masuk ke dalam unit. Menarik ya. Lalu ada IPX5, ini adalah ketahanan terhadap semprotan. Jadi dia kuat disemprot. Nah, IPX8 yang sering dipadukan dengan IP6X jadi IP68 itu adalah ketahanan terhadap ditenggelamkan ke dalam air maksimum 3 meter dan untuk jangka waktu 30 menit atau bisa juga lebih tergantung statementnya. Sayangnya kita tidak mendapatkan statement dari Sharp mengenai hal ini. Tapi anggaplah 3 meter 30 menit, bukan untuk dipakai nyelam 1 jam. Ya, tentunya dengan kemampuan ini smartphone ini langsung menjadi smartphone resmi Indonesia dengan sertifikasi IP68 termurah. Ya, umumnya IP68 kan ada di smartphone yang harganya rata-rata di atas 10 juta. Mungkin kalau di bawah 10 juta itu karena diskon gitu ya. IP68. Ini beda banget dengan IP53 ya. Kalau IP53 itu depannya 5 bukan 6, jadi bukan yang full kedap terhadap debu dan angka belakangnya adalah 3 bukan 8. Ya, kalau 3 itu bisa kesiram hujan, rintik hujan mungkin, semprotan pun enggak gitu. Nah, kalau 8 itu benar-benar boleh atau bisa ditenggelamkan ke dalam air. Nah, sekarang mari kita lihat desainnya. Di sisi kanan ada tombol power, ada tombol Google Assistant yang sayangnya nggak bisa di-custom untuk fungsi lain. Lalu ada tombol volume di situ. Di sisi atas ada mikrofon, ada headphone jack 3,5 mm, dan kemudian di sisi kiri ada slot SIM tray hybrid yang berarti dia bisa dual SIM atau single SIM plus 1 micro SD. Hal yang unik adalah saat mencabut SIM tray dari kondisi smartphone-nya menyala, dia pasti akan restart dulu. Pasti ya. Ini mekanisme yang umum di smartphone Jepang biasanya. Menarik sih, jadi sebenarnya kalau dicolong terus SIM tray dicabut, otomatis handphonenya restart dan ya otomatis akan ada proteksi ya. Nah, itu menarik di situ. Kemudian di sisi bawah ada mikrofon, ada port USB-C, ada speaker stereo bagian bawah. Dan di sisi belakang kita bisa lihat ada kamera utamanya dan ada fingerprint sensor di belakang. Nah, tentunya di belakang ada kamera, di mana spek kamera utamanya adalah 48 megapiksel f1.79 autofocus. Kemampuan video itu bisa merekam sampai dengan 4K 30 atau 1080p 60 juga bisa. Dan di sini juga tersedia sebuah kamera dengan lensa ultrawide 5 megapiksel f2.4 fixed focus.
Di sini juga ada kamera untuk depth sensor 1,9 megapiksel dan ada kamera untuk makro 1,9 megapiksel f2.4 fixed focus. Yang ini kemampuan merekam videonya ada, bisa di 720p 30 fps. Nah, kita beralih ke sisi layar. Di sini kita bisa lihat ada LED notifikasi, lalu ada speaker. Ini speaker stereo yang bagian atasnya yang jadi satu dengan earpiece. Lalu ada dual kamera selfie. Di sini ada kamera selfie 8 megapiksel dengan tambahan satu kamera lagi 1,9 megapiksel untuk depth sensor, tentunya buat efek-efek bokeh. Ya, saya tahu memang bezel layar memang bukan yang paling tipis untuk di kelas harga segini ya. Nah, bicara soal layar, ini ukurannya cukup besar di 6,7 inci. Ini menggunakan panel yang suka dibilang panel IGZO ya, tapi ini sebetulnya IPS yang sudah di-enhance dengan IGZO. Layarnya ini cenderung flat, ya kita nggak ada masalah sama layar flat sih di harga segini. Resolusinya adalah Full HD+, 1080x2400 pixel, refresh rate-nya ada di 90 Hz. Menarik, 90 Hz di sini. Dan touch sampling rate-nya dijanjikan di 120 Hz. Nah, tentunya layar ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Sebagai catatan, by default setelan layar itu ada di recommended untuk settingan warnanya. Ini bikin warnanya memang super gonjreng banget ya. Tapi kalau kurang cocok, kalian bisa atur di setting dengan beberapa pilihan lain seperti dynamic. Ini bikin layar memang warnanya wow luar biasa keluar, atau natural, warnanya ini mendekati warna asli. Lalu ada standard quality, ini seperti di antara dynamic dan natural, tinggal disesuaikan sama selera saja. Tapi buat kalian yang sering banyak mainan dengan foto apalagi upload ke sosial media, saran kami adalah pakai yang natural. Kalau kalian pakai dynamic atau yang bikin warnanya keluar kencang banget di layar, nanti masalahnya kalian merasa bahwa foto kalian tuh sudah cukup warnanya lalu diupload. Nanti teman-teman kalian bilang, ini foto apaan sih? Warnanya kok nggak ada? Gitu ya. Jadi pakai yang natural aja kalau kalian mau warna foto kalian bagus. Nah, untuk setting 90 Hz untuk layarnya ini di sini sedikit berbeda ketimbang smartphone pada umumnya yang biasanya ada auto 60 atau 90. Di sini ada pilihan hanya switch on off per aplikasi. Kemudian walaupun nggak disebut berapa maksimum brightness-nya, tapi saat dicoba di outdoor, kondisi terang, kita masih bisa melihat layar ini dengan nyaman. Jadi tingkat kecerahannya oke banget bahkan untuk outdoor sekalipun. Untuk spek internalnya kita bisa lihat ada SoC-nya adalah Snapdragon 720G. Ini layak sekali ya buat harga segini ya. RAM-nya 8GB LPDDR4X, storage-nya 128GB dan tidak ada varian yang lain. Jadi 8GB, 128GB dengan baterai 4120 mAh. Nah, jangan komplain untuk yang satu ini. Kita lihat aja dulu ntar hasil tesnya. Untuk OS dia menggunakan Android 10. Ini UI-nya adalah stok Android dengan beberapa fitur tambahan dari Sharp ya. UI-nya tergolong bersih. Ini aplikasi-aplikasi keperluan sehari-hari seperti galeri, browser, file explorer dan lain-lain itu masih pakai punya Google aja. Ya memang ada tambahan software atau aplikasi lain tapi nggak banyak. Walaupun tidak bisa di-uninstall, setidaknya ya aplikasi-aplikasi ini nggak ganggu lah untuk pemakaian sehari-hari. Nah, bicara soal fitur, ada fitur-fitur ekstra yang dapat diakses dengan mudah lewat menu settings, lalu pilih Aquos Useful. Ada pengaturan high speed display, ada rich color technology mobile, ada macam-macam fitur ekstra untuk layar seperti veil view yang bisa bikin orang lain susah kalau mau ngintip ke layar kita. Menarik ya. Ada juga yang namanya scroll auto di sini. Lalu ada assistant key juga dan masih banyak lagi di sini. Buat kalian yang suka screen record game, ada detail kecil di sini yang jarang ditemukan di smartphone lain, di mana kita bisa milih filenya mau di save di mana, mau di internal memory atau internal storage atau di micro SD. Umumnya file akan diarahkan ke internal kan ya. Padahal screen record itu kan filenya bisa besar, apalagi kalau milih kualitasnya tinggi atau ngerekornya lama. Nah, di sini kita bisa langsung pilih micro SD aja langsung, bisa. Untuk pengamanan atau security ada fingerprint. Memang ini bukan yang paling cepat responnya, ada sedikit delay. Jadi semoga mungkin ya ada update software yang bisa membuat dia jadi lebih baik lagi. Kemudian tentunya untuk security juga tersedia face unlock. Untuk sensor, accelerometer, gyro, geomagnetic, proximity, dan ambient light itu ada di situ. Konektivitas ini masih 4G karena 720G itu baru 4G ya. 4G, Wi-Fi 5 di sini atau Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1 dan sayangnya memang dia belum bisa Wi-Fi sharing dan belum punya juga NFC. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian performa. Kita mulai dari Antutu 8. Kita lihat skornya lumayan oke di sini di 278.674. Kemudian untuk Geekbench 5 kita lihat lagi skornya memang mumpuni ya untuk 720G. Memang layak sih untuk harga segini.
Lalu untuk 3D Max Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 kita lihat grafik skornya ada di 2372. Dan GFX Bench 1080p T-Rex Offscreen ada di 86 fps. Skor yang oke. Jadi harusnya main game juga oke di sini ya. Ini standar performance 720G. Oke, tapi rasanya benchmark tadi nggak ada gunanya kalau kita nggak tes gamenya. Jadi kita tes langsung ke game. Oke, kita mulai dari PUBG Mobile. Default yang terbuka adalah Smooth Ultra. Lalu kita coba unlock ke Smooth 90 fps pakai GFX Tools. Dan hasilnya kita bisa mencapai 90 fps. Ya, paling tidak di 8 menit pertama kita main game, kita masih bisa dapat 75-90 fps. Setelah 10 menit gameplay, dia naik turun sekitar 50-70 fps. Agak kurang stabil, apalagi kalau ketemu banyak musuh ya. Smartphone juga terasa mulai anget. Anget, bukan panas yang mau dilempar rasanya, cuma anget ya. Mungkin untuk pengalaman yang lebih stabil, Smooth Extreme udah settingan yang paling enak sih ya. Kalau mau 90 fps itu kalian harus pakai kipas pendingin dan di ruangan yang dingin ya. Sejauh pengujian kami nyobain memang smartphone Snapdragon 720G baru yang ini nih yang bisa kebuka di 90 fps, bisa aktif. Ini nice banget memang. Gyro gimana? Aman, mulus, gak ada masalah gyro di PUBG-nya. Oke, kita pindah ke AOV. Display quality di medium plus, HFR on, HD display di ultra. Hasilnya adalah kita dapatkan semuanya mulus lancar di 60 fps. Kemudian kita beralih ke yang berat, Genshin Impact. Defaultnya adalah di low. Hasilnya kita dapat 15-28 fps. Jadi kita bisa drop ke belasan fps tuh saat battle. Normalnya sekitar 28 fps. Lalu kita nyoba ke setting high. Hasilnya kita dapat rata-rata normalnya di 25 fps dan kalau battle turun ke 15 fps. Kok aneh ya? Cuma turun sedikit. Jadi casual gamers kita mending untuk setting di high aja. Nggak ada masalah buat kami juga ya. Paling nggak kita dapat efek visual yang jauh lebih cakep karena ya settingnya di high ya. Nah, ini kita bisa lihat banget bedanya setting low sama high. Kalau kita lihat di sini ya, kita lagi di Liyue ya. Kelihatan low memang cuma remang-remang, tapi kalau setting high itu kotanya berasa lebih terang dan indah banget. Kayaknya efek-efek lightingnya memang lebih banyak kalau di setting high. Pada dasarnya game ini cukup playable, tapi nggak bisa dibilang mulus-mulus amat gitu. Lalu untuk Honkai Impact 3, setting videonya di high, FPS di 60, efek-efek semua dimatikan. Kita bisa dapat 30-40 FPS normalnya, dan kalau rame banget kita bisa drop ke 20-an FPS. Ini wajar banget. Oke, sekarang mari kita beralih ke baterai dan suhu. Untuk video playback kita bisa dapat baterai 4000-an tadi ya. Tapi video playbacknya bisa dapat 18 jam loh. 18 jam. Ingat, ini layar 90 Hz. Lalu untuk main Genshin Impact selama 30 menit settingnya di high, Wi-Fi hidup, brightness 50%, kita dapat 13% per 30 menit. Ini sangat irit untuk baterai yang 4000-an mAh. Dan emang pakai Snapdragon 720G memang ya dari yang udah kita pernah tes di smartphone lain juga emang irit sih ya. Nah, untuk suhu kita lihat di layar itu paling panas di 42 derajat Celcius, sementara bodi belakang terpanas itu ada di 49 derajat Celcius. Panasnya itu terpusat di satu titik ya. Jadi 49 derajat itu terlihat tinggi, tapi sebenarnya di sisi-sisi lainnya itu rata-rata di bawah 40 derajat Celcius. Kemungkinan besar emang nggak pakai cooler yang luar biasa gimana gitu ya untuk membagi suhu ini ke seluruh bagian bodi dari si smartphone ini. Nah, untuk charging rasanya memang agak lama ya. Kalau namanya juga charger 10 watt. Dari 0 sampai 99% kita dapat sekitar 2 jam 30 menit. Sementara entah kenapa kami sempat mengalami nyangkut cukup lama. Kita nunggu beberapa jam ya tetap aja nyangkut di 99%. Kemudian kita nyoba dengan charger lain yang 30 watt. Memang kita dapatkan 0 sampai 50%-nya itu 51 menit. Tapi untuk full ya itu butuh waktu 2 jam 52 menit. Walaupun memang tertulis charging rapidly, ternyata ini cuma bantu di awalnya doang cepat. Ya membantu sih kalau lagi habis jadi lebih cepat ya. Dan untungnya memang dia nggak nyangkut di 99% seperti charger bawaan kami. Saya nggak tahu, mungkin charger kami bermasalah. Nah oke, sekarang saatnya untuk pengujian kamera dan saya serahkan ke Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Sharp Aquos Sense 4 Plus. Jadi ini kita mau nyobain kameranya seperti apa. Kita mulai dari kamera selfie dulu. Jadi sini sekarang saya pengen cobain kualitas audio seperti apa. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Ini mikrofon langsung dari smartphone-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai untuk vlogging gitu, hasil audionya kurang lebih seperti ini hasilnya. Dari segi resolusi, hebatnya dia bisa sampai 4K 30 fps untuk selfie-nya.
Ditambah lagi videonya juga distabilkan dan hasilnya juga cukup oke untuk stabilizernya. Dia memang agak lebih ngezoom ke wajah, tapi itu wajar karena itu IIS-nya berarti berfungsi ya. Dan dari segi kualitas ya memang agak kurang, gambar terlihat agak tajam, dynamic range kurang, warna juga cenderung pucat. Kita pindah ke kamera utama yang 48 megapiksel. Dia bisa merekam hingga Full HD 60 fps dan juga 4K 30 fps. Yang menarik dari kamera ini adalah videonya semua distabilkan. Sayangnya seperti kita lihat ini hasilnya memang belum maksimal untuk stabilizernya ya. Untuk kualitas gambarnya sendiri tergolong kurang bagus. Belum bisa bersaing lah dengan smartphone di kelas harga yang sama. Kamera ultrawide-nya juga bisa untuk video hingga Full HD 60 fps. Dan semua resolusi sama-sama ada IIS-nya. Namun ya mudah-mudahan Sharp bisa ngasih kamera ultrawide-nya lebih bagus lagi ke depannya. Untuk harga segini sih ultrawide-nya ini kurang bisa diandalkan untuk dari segi kualitasnya. Kemudian kamera makronya juga bisa untuk video. Dengan kualitas kayak gini sih personally saya nggak akan pakai juga sih. Entah mau sampai kapan tren makro-makro low quality kayak begini akan berakhir ya. Kemudian untuk kemampuan autofokusnya juga masih ada masalah nih di sini nih. Walaupun saat kondisi terang, fokusnya nggak mau mengikuti objek yang ada. Jadi kayak udah nyangkut ke satu titik fokus aja gitu. Lalu kita lanjut ke fotografi, juga kameranya masih terlalu soft dan nggak tajam hasilnya. Jadi kesimpulannya ya masih perlu perkembangan lebih jauh lah dari sisi software jika Sharp mau bersaing dengan kompetitor-kompetitornya dari segi kameranya. Oke, kamera bagaimana? Membingungkan? Oke, kita lanjut ya. Untuk Netflix, dia sudah bisa L1, jadi bisa Full HD. Ini menyenangkan. YouTube HDR-nya bisa jalan. Haptic feedback-nya terasa nggak terlalu asik sih ya. Nggak terlalu mantep gitu rasanya haptic feedback. Tapi ya oke lah. Untuk touch delay rasanya aman. Dipakai buat nge-game atau ngetik nggak ada masalah dengan touch delay. Nah, untuk harga, ini untuk yang 818, ya memang satu varian, harganya ada di 4.499.000. Hal yang perlu kalian perhatikan memang di sini ya, adalah software kamera bawaan Sharp ini masih perlu perkembangan atau pengembangan yang cukup jauh ya. Untungnya karena pakai 720G ya, untuk sektor fotografi itu bisa diobati dengan Gcam. Berikut adalah contoh perbandingan fotonya. Kalian bisa lihat jauh sekali hasil foto kamera bawaan kalau dikompar dengan Gcam. Ini adalah bukti kalau bukan hardware-nya yang masalah, ini adalah software-nya yang bermasalah. Problemnya adalah di sektor videografi. Di kamera bawaannya ini memang bagus untuk semua resolusi itu distabilkan ya, tapi penyetabilannya juga nggak segitu mantepnya gitu sayangnya ya. Tapi paling tidak sudah distabilkan karena umumnya di smartphone di harga yang sekelas resolusi 1080p 60 atau 4K 30 itu nggak bakal ketemu AES. Ya paling tidak kalau mau mengobati sedikit kalian masih bisa pakai open kamera. Ini akan lebih bagus kalau kalian mau pakai manual video ya, karena di kamera bawaan nggak ada mode manualnya. Tapi tidak ada stabilizer dan juga tidak bisa menggunakan kamera yang bukan kamera utama seperti ultra wide. Ya mungkin nanti kalau ada update jadi bisa ya. Kemudian harus diperhatikan juga bahwa dia tidak punya NFC, di mana harga segini sudah mulai banyak yang pakai NFC. Chargingnya juga kurang gitu oke rasanya ya, walaupun sebenarnya ada keuntungan tersendiri untuk charging lambat di mana umur baterai bisa jadi panjang. Di sisi kelebihannya kita lihat bahwa dia punya IP68, tahan air dan debu. Ini nggak ada lawannya buat harganya di kelas ini tuh nggak ada lawannya sama sekali setidaknya saat video ini dibuat ya. Kemudian layarnya IPS 90Hz, ini bikin pemakaian sehari-hari sangat mulus, enak banget. UI-nya juga ringan dan simple. Ini salah satu keuntungan pakai stok Android. Nah, untuk sebagian orang mungkin akan merasa terlalu simple. Contohnya ya seperti launcher yang sangat minim atau customisasi fitur yang kurang gitu ya. Karena ini Android biasa gitu, Android polos ya. Tapi tenang, ada banyak launcher pihak ketiga yang bisa kalian pasang kalau kalian memang suka visual yang lebih beda gitu ya. Kemudian mesti perhatikan lagi bahwa dia pakai stereo speaker. Ini menarik lagi. Dan performanya terasa cukup kencang untuk Snapdragon 720G. Netflix juga sudah L1 dan desainnya tergolong keren. Ya kalau dilihat bahwa pertimbangan terbesar kami itu memang di kamera ya, yang karena kamera defaultnya berada di bawah smartphone sekelasnya.
Kalau masalah kamera ini bener-bener masalah banget, terutama untuk videonya yang agak susah disembuhkan ya, mungkin kalian mesti berpikir ulang. Tapi kalau misalnya kalian butuhnya lebih ke arah foto, ini masih bisa sembuh dengan Gcam. Jadi smartphone ini mungkin masih bisa jadi pilihan yang oke ya. Smartphone ini jelas akan sangat cocok buat kalian yang mengutamakan smartphone yang tahan air dengan harga yang cukup terjangkau. Kalau pakai smartphone ini kalian akan bisa jadi lebih tenang karena ada proteksi khususnya. Dan yang paling penting, ini bisa dibeli barunya ya. Seal anti airnya tentu akan jauh lebih protektif dibandingkan HP bekas yang dulunya bisa tahan air pada saat masih baru. Kalau udah tua, meragukan yang satu itu ya. Nah, tapi perlu diingat ya, tahan air itu tidak sama dengan anti air. Jadi jangan dibawa ke situasi yang ekstrim. Dan IP68 tidak menghitung air laut, itu menghitung air tawar. Jadi pelajari, kita pernah ada videonya tentang ingress protection ya. Dipelajari video itu untuk tahu lebih detail lagi IP68 itu apa. Yang jelas itu jauh lebih protektif daripada IP53 ya. Nah, selain kedua plus minus yang agak ekstrim tadi ya, kami melihat bahwa Sharp Aquos Sense 4 Plus ini memiliki fitur yang menarik untuk diperhatikan karena banyak diantaranya yang susah ditemukan di smartphone kelas ini. Performanya pun tergolong baik untuk kelas SoC dan harganya. Pada akhirnya saat dananya terbatas, maksudnya terbatas itu nggak cukup untuk beli flagship yang tahan air ya. Dan jika daya tahan terhadap debu dan air itu menjadi hal yang paling penting bagi kalian, smartphone yang satu ini sangat mudah sekali untuk kami rekomendasikan. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.